また会えて嬉しいなんてどうかしてるね。Gimana? Openingnya bikin semangat banget gak sih? Tapi walaupun terdengar asik, ternyata di balik lagu yang bisa bikin kita joget-joget ini terdapat banyak makna dengan nuansa yang kelam. Buat yang gak tahu judul lagu openingnya, sini gue kasih tahu. Judul lagunya itu Kagome Kagome. Lagu ini ditulis dan dinyanyikan langsung oleh Masayoshi Oishi yang di MV-nya cosplay jadi Hanako. Lagu Kagome Kagome sebenarnya udah ngasih vibes horor dari judul lagunya loh. Soalnya judul Kagome Kagome ini terinspirasi dari lagu ritual kuno Jepang yang awalnya disebut Jizo Asobi, yang berarti ritual pemanggil dewa anak yang dilakukan dengan cara mengelilingi persembahan kepada dewa secara bersama-sama. Terus lagu ritual ini berevolusi tuh jadi lagu mainan anak-anak karena lirik dan nadanya ya emang gampang sih buat diapalin. Lagu yang muncul pada masa peperangan ini punya cara bermain yang hampir mirip dengan ritual yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman dahulu. Jadi cara bermainnya, anak-anak bakal bikin lingkaran tuh sambil gandengan tangan. Terus satu anak itu bakal berperan sebagai Oni atau iblis di tengah lingkaran tersebut. Anak yang dikelilingi oleh anak-anak lainnya harus nutup mata. Terus setelah lagunya selesai, dia harus nebak siapa orang yang ada di belakangnya. Kalau jawabannya benar, maka yang disebut namanya harus tukeran posisi sama yang di tengah. Sekilas liriknya kayak gak ada konteksnya gak sih? Tapi jangan salah, soalnya lirik yang maknanya gak jelas ini ternyata punya makna yang suram. Lirik ini menginterpretasikan seseorang yang ngerasa gak bebas bagaikan burung di dalam sangkar. Apa yang membuatnya gak bebas dapat kita asumsikan sebagai rasa penyesalan, kebencian, dendam, atau perasaan negatif yang lainnya. Bangau dan kura-kura melambangkan keberuntungan. Jadi dapat kita artikan orang tersebut merasa keberuntungan yang selama ini ia dapatkan akhirnya sirna begitu aja ketika malam fajar datang, yaitu waktu antara terang dan gelap, yang berarti batas antara kematian dan kehidupan. Kemudian bagian siapa di belakangmu dapat dimaknai sebagai ketidaktahuan orang tersebut atas apa yang mengendalikan kebebasannya. Nah, buat para fans TBHK kayaknya udah pada bisa ngaitin lagu Kagome Kagome dengan cerita TBHK nggak sih? Mulai dari ketidakbebasan Hanako, yaitu beban atas rasa penyesalannya setelah membunuh Tsukasa. Kemudian soal batas kehidupan dan kematian yang merenggut kebahagiaannya. Dan yang terakhir, ketidakberdayaan Hanako atas penyesalan yang terus bersembunyi di belakangnya. Tapi sebenarnya keterkaitan antara lagu permainan Kagome Kagome dengan cerita TBHK nggak sampai situ aja guys. Soalnya kita masih belum membahas makna dari lagu Kagome Kagome yang dibawakan oleh Masayoshi Oishi. Nah, mari kita terjemahkan lirik dan bedah maknanya. Lagu ini diawali dengan kalimat yang jelasin bahwa di antara dunia yang semestinya nggak bisa bersatu, alias kematian dan kehidupan, Hanako dan Yashiro pernah melalui suka duka bersama-sama. Di antara mereka berdua pun ada sesuatu yang pengen diungkapin, tapi nggak bisa. Hal ini juga
terjadi tuh pada Aoi yang pengen ngungkapin perasaan terdalamnya kepada nenek, tapi selalu nggak bisa. Ini diperlihatkan kok di beberapa chapter dan di salah satu episode di animenya. Aoi sering banget tuh pengen ngasih tahu nenek sesuatu, tapi selalu nggak sempet. Entah neneknya yang tiba-tiba mengalihkan perhatian, atau emang Aoi yang mengurungkan niat buat ngasih tahu. Selanjutnya, kebenaran yang samar yang dimaksud pada lirik ini itu adalah ketidaksesuaian antara apa yang diungkapkan dengan apa yang dirasakan oleh seseorang. Hal ini terdefinisikan dalam kompleksitas hubungan Akane dan Aoi, yang dimana Aoi memutuskan untuk mengkhianati Akane dan teman-temannya yang datang untuk menyelamatkannya. Padahal sesungguhnya yang dibutuhkan si Aoi ini tuh teman. Tapi ya dia udah gak peduli lagi karena dia yakin bahwa semuanya itu pasti akan lenyap. Udah hopeless gitu loh. Hubungan antara Aoi dan Akane ini cuma salah satu dari sekian banyak hubungan yang kandas. Soalnya makna lirik ini juga tertuju pada ibu Mitsuba yang kehilangan anaknya, kasih sayang dan penyesalan yang tumbuh di antara Tsukasa dan Amane, serta Hakubo yang kehilangan kekasihnya, yaitu Sumire. Di bagian yang kedua, kita dilihatin nih footage dengan karakter yang paling disoroti di season ini, yaitu Hanako, Aoi, sama Sumire. Ketiga orang ini sama-sama ngerasa diasingkan. Sumire dan Aoi punya masalah yang hampir mirip, yaitu penghakiman. Bedanya, penghakiman yang dirasakan oleh Sumire datang dari kebencian, yang digambarkan dengan orang-orang yang membelakanginya. Sedangkan penghakiman yang dirasakan oleh Aoi berasal dari kekaguman yang digambarkan oleh orang-orang yang menghadap ke arahnya. Nah, kalau Hanako, pergulatan batin Hanako nih agak beda ya guys. Soalnya yang ngelukain hati Hanako ini sejatinya muncul dari kesalahannya sendiri yang membuatnya dihantui oleh trauma dan rasa bersalah selama bertahun-tahun kemudian. Itulah mengapa dalam video opening, Hanako sama sekali nggak dikelilingi oleh siapapun. Meskipun yang dirasakan mereka itu nggak ada yang sama persis, tapi penyebab dari trauma mereka bertiga tuh berasal dari hal yang sama, yaitu masa lalu. Masa lalu yang berkaitan erat dengan Mononoke atau roh jahat. Hal ini ditunjukkan oleh nyawa Sumire dan Hanako yang lenyap karena berurusan dengan roh jahat. Dan nyawa Aoi yang hampir lenyap oleh hal yang sama, yaitu Mononoke. Mereka bertiga nih nggak tahu harus berbuat apa lagi, sehingga membuat mereka beranggapan bahwa hidup ini bukanlah pilihan yang tepat. Ketiganya hanya menginginkan kematian, bahkan ingin menghancurkan segalanya karena kebencian mereka sendiri. Kalimat ini secara lugas menjelaskan tentang harapan mereka bertiga untuk dipahami oleh seseorang. Mereka sebenarnya masih mengharapkan kebahagiaan dari orang-orang itu. Video opening di lirik ini banyak nampilin para Nana Fushigi yang sama-sama kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Dan mereka semua ya dari awal emang gak ditakdirin untuk bersama dengan orang yang mereka sayangi. Mulai dari Yako Misaki, Tsuchigomori Amane, Shiji Mame, dan Mitsuba dan keluarganya. Lirik yang ini nggak cuma nyorotin kesialan seseorang dalam menghadapi perbedaan dunianya dengan orang yang dia sayangi, tapi juga pengen nyampein pesan bahwa segala hal yang ada di dunia ini, entah makhluk hidup ataupun makhluk mati, itu bakal sirna bagaikan rumor. Rumor dalam cerita TBHK emang merupakan sumber kekuatan bagi makhluk supernatural sih. Tapi dalam lirik lagu ini, kata rumor itu punya makna yang lebih luas, yaitu
sesuatu yang ngambang dan gak jelas arahnya mau kemana. Sehingga ia bakal hilang bersamaan dengan berjalannya waktu. Gitu deh guys, gimana analisisku? Memuaskan gak? Kalian nemuin detail-detail lainnya nggak yang ngasih spoiler gitu? Kalau nemu, tulis di komentar ya. Aku penasaran nih. Makasih udah nonton. See you next time. Bye-bye.